Karena itu jangan congkak, jangan sombong. Tapi biar kita hidup dalam kerendahan hati. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari bersama-sama sahabat worshipers dimanapun saudara berada. Buka hati saudara. Satukan hati kita bersama-sama. Mengarah kepada Tuhan Allah Bapa yang kita sembah. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Merendahkan diri kami. Kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh selalu menyenangkan hatimu. Mari sahabat worshipers, angkat suaramu. Katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sembah Tuhan Yesus. Sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan sebagai korban pujian, korban syukur bagi-Mu Tuhan.
Oh rabaya 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 rabaya. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Katakan bersama-sama. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada kami, tuntun kami memasuki hari-hari yang baru, minggu yang baru dalam hidup kami. Tuhan menuntun kami, menuntun langkah kami untuk selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sahabat worshipers yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa dengan saya dalam Word of the Week, ya, kata untuk minggu ini. Saudara, setiap minggu saya memberikan sebuah kata yang baru untuk menjadi bahan renungan kita bersama-sama. Saudara, jangan lupa hari ini saya ingin membagikan satu kata, yaitu humble. Humble atau bahasa Indonesianya rendah hati. Kalau humbleness atau humility adalah kerendahan hati. Saudara, kata dasarnya adalah humble. Ingat, mari kita ingat selalu. Tuhan mau kita rendah hati. Saudara, ada beberapa janji Tuhan bagi orang yang rendah hati yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Dalam Mazmur 22 ayat ke-27, firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Saudara, dengan orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, artinya gak akan kelaparan. Dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, tidak akan khawatir hidupnya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Lalu dalam Mazmur 37 ayat 11, apa janji Tuhan bagi orang yang rendah hati? Mazmur 37 ayat 11 saja kita baca, 3-4. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati dikatakan akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri itu berbicara tentang bukan hanya kekayaan tetapi juga otoritas, pengaruh, kepemimpinan dipercaya oleh Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, janjinya luar biasa. Ya, karena Tuhan pernah berkata, Tuhan itu meninggikan orang yang rendah hati. Tapi sebaliknya Dia merendahkan orang yang congkak. Karena itu jangan congkak, jangan sombong. Tapi biar kita hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah karakter Kristus yang boleh saya katakan yang cukup Tuhan tonjolkan untuk kita teladani. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Ini karakter kunci yang Tuhan bilang ada dua, lemah lembut dan rendah hati. Hari ini kita renungkan tentang kerendahan hati. Lemah lembut dan rendah hati. Kemudian apa dikatakan? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, kita akan mendapat ketenangan. Saudara, orang yang rendah hati maka juga impact kepada sekitarnya. Hidupnya akan berdampak soal damai sejahtera. Orang lain akan merasakan damai sejahtera, ketenangan. Saudara, itu teladan yang Tuhan Yesus nyatakan. Firman Tuhan berkata kita harus menjadi makin serupa dengan Kristus. Rendah hati, kerendahan hati itu karakter yang paling nampak yang harus kita teladani. Kemudian juga apa yang dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5-9. Saya akan bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini adalah teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merendahkan diri, karena itu ditinggikan. Kalau saudara belajar meneladani Tuhan Yesus dalam kerendahan hati, ya dia Tuhan Yesus itu dia Tuhan Allah yang luar biasa, empunya segalanya. Tapi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan diri sedemikian, mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia mati di kayu salib. Itu teladan Tuhan Yesus. Kita harus taati. Karena Tuhan Yesus merendahkan diri, maka dia ditinggikan. Demikian juga kalau kita sahabat worshipers hidup dalam kerendahan hati, kita pasti ditinggikan. Setiap saya membagikan program Word of the Week, ya, saudara, memang ini lebih banyak pengajaran. Kenapa? Ayo kita harus belajar supaya kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Saya mengutip banyak ayat-ayat supaya mengajar kita untuk bagaimana hidup menjadi murid Tuhan Yesus. Satu lagi saya mau katakan, kerendahan hati itu kunci untuk bisa unity. Orang-orang yang rendah hati dia bisa hidup dalam unity. Hidup sehati dengan yang lain. Kalau orang sombong itu susah unity. Unity yang paling dasar itu aja di rumah tangga, keluarga. Itu unity paling basic. Di keluarga Tuhan, di rumah Tuhan, keluarga rohani. Lalu akan lebih luas lagi. Unity kita harusnya skopnya lebih luas lagi. Kepada lingkungan. Hanya orang-orang yang rendah hati. Saya percaya pasti akan bisa unity. Nah, Tuhan janji kalau unity apa? Kesanalah aku akan perintahkan berkat. Mau diberkati? Ayo hidup bersatu, sehati, saling mengampuni, saling mendoakan. Dan itu akan dengan mudah dapat dilakukan kalau kita punya yang namanya kerendahan hati. Karena itu pesan Tuhan, ayo rendahkan dirimu seorang kan yang lain. Dalam takut akan Kristus. Kita belajar merendahkan diri. Jangan sombong. Mungkin saudara bertanya, Pak gimana supaya kita rendah hati? Ayo teladani Tuhan Yesus. Jaga hati kita. Jangan izinkan kesombongan atau pride itu tumbuh kuat. Itu tugas kita. Ada bagian Tuhan tapi ada bagian kita. Tentu bagian Tuhan. Kalau kita tidak lakukan bagian kita dengan baik untuk belajar rendah hati, nanti bagian Tuhan bekerja. Mungkin saudara tanya bagian Tuhan apa Pak? Proses. Tiba-tiba Tuhan izinkan ada orang yang membuat saudara, waduh marah tapi waduh belajar rendah hati. Mungkin kita perlu direndahkan supaya kita belajar rendah hati. Tapi kita bisa sebenarnya belajar rendah hati tanpa harus ditekan, dihabiskan. Saya berdoa kita menjadi hamba yang rendah hati. Yang mau katakan amin. Ayo buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu dimanapun saudara berada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku lepaskan berkat-Mu bagi setiap sahabat worshipers dimanapun yang mengikuti program ini. Yang mendengarkan pesan firman Tuhan. Untuk kami belajar rendah hati. Seorang penyembah adalah orang yang merendahkan dirinya. Tidak ada penyembahan tanpa kerendahan hati. Untuk kita bisa menyembah, kita perlu sujud, kita perlu merendahkan hati. Dan disitulah berkat Tuhan mengalir. Tuhan, aku berdoa, setiap kami dimanapun kami berada, kami mau belajar merendahkan diri kami. Mengikuti teladan Tuhan Yesus, sehingga kami bisa unity dengan banyak orang. Tuhan terima kasih. Aku berdoa kalau ada yang sedang membutuhkan pertolongan,
jawaban doa, yang menuliskan permohonannya di kolom chat, kolom komen saat mengikuti program ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menolong. Engkau mendengar dari surga, menjawab permohonan doa mereka. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan baru, yang menghadapi pergumulan masalah finansial, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Inilah kerinduan kami, Kamu mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan-Mu, katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari dimanapun saudara berada, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai menuntun hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat worshipers, jangan lupa ikuti program Morning Worship setiap Rabu dan Jumat pagi jam 6 supaya engkau makin diberkati Tuhan. Dan pesan minggu ini, rendah hati, keep humble, God bless you. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.